Oke Bang Neneng, jadi ada beberapa pertanyaan, boleh nggak abangnya bantu jawab Boleh beberapa banget. pertanyaan Apa ini? itu? Jadi abang nih sebagai anak kos, nah gimana sih cara abangnya ngatur keuangan untuk kos? Sementara kan biasanya kan kita diaturkan kan oleh orang tua. Walaupun status saya anak kos ya sekarang Kak, kita kan masih di provide ya sama orang tua. Cara aku tuh mungkin kayak ngitung targetnya, misalnya target per bulan itu berapa, jadi bisa manage dengan baik keuangannya gitu. Oh gitu ya. Pernah nggak abangnya ke-influence sama temennya, kayak kan lagi musim nih, kalau anak-anak kuliah tuh lihat-lihat barang lucu tuh, ih lucu mau dibeli, diajakin temennya, kayak yang sering di TikTok itu loh, banyak kayak kalau kamu beli aku beliin gitu. Pernah nggak bu? Beberapa sih pernah ke influencer Kak, cuman aku tuh ada prinsip sendiri, aku tuh kayak lebih mikirin dampaknya gitu. Gitu, syukurlah. Kan abang tahu nih sekarang zaman modern kan, semuanya bisa virtual ya, adanya banking dan sebagainya. Apalagi sekarang tuh udah ada Shopee Pay Later tuh bang, kita beli sekarang bayar nanti. Nah kira-kira abangnya pernah makai itu nggak karena ke-influence sama temen? Walaupun digital udah maju nih sekarang ya Kak, kita bisa dipermudah kan ya pakai Shopee Pay Later. Namun sejauh ini sih belum memakai Shopee Pay Later. Alhamdulillah deh ya. Menurut abangnya, kan kita nih dari dulu lah, dari SD tuh pasti udah diajarin apa tuh Pancasila. Terus juga tanpa sadar kita udah ditanamkan sejak dini nilai-nilai Pancasila itu. Menurut abang, nilai-nilai Pancasila itu apa aja sih yang membantu abang untuk mengkontrol diri abang dalam boros dan manajemen uang? Menurut saya sih Kak, Pancasila itu berperan penting ya dalam kehidupan saya, terutama yang istilah pertama. Istilah pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Saya sebagai orang yang beragama juga tentu diajarkan di agama saya untuk berhemat. Jadi ya acuannya di situ aja sih Kak. Gitu. Satu lagi nih bang, pertanyaannya, kebiasaan sederhana abangnya yang bisa dilakukan mahasiswa agar belanja lebih bijak dan sesuai nilai Pancasila? Menurut aku sih mereka harus lebih aware ya terhadap keuangan mereka itu. Terus juga harus lebih open deh pemikirannya, jangan dikit-dikit FOMO deh, jangan dikit-dikit terpengaruh sama teman-teman itu, jangan. Jadi kedepankan yang penting dulu, jadi prioritasnya itu ada gitu. Gitu. Terima kasih deh bang buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Putri dan di sini ada narasumber kita yang akan kita wawancara. Pertanyaan pertama adalah, siapa nama Anda? Nama saya Nabila Ibrahim, saya dari Sastra Inggris Lombok. Ya. Bagaimana cara Anda mengatur uang selama di kos? Cara saya mengatur uang selama di kos adalah dengan memisahkan duit per minggu. Apakah media sosial atau teman pernah membuat Anda ingin membeli sesuatu padahal Anda tidak butuh? Tentu saja pernah, apalagi teman-teman saya. Apakah Anda memakai pay letter? Kalau iya, apakah itu membantu atau justru bikin tambah boros? Saya tidak pernah menggunakan kredit. Pertanyaan nomor 4, menurut Anda bagaimana nilai Pancasila seperti pengendalian diri dan hidup sederhana bisa membantu mengurangi boros? Saya rasa ini tidak terlalu penting, yang penting prinsip. Belanja untuk lebih bijak dan sesuai nilai Pancasila. Menabung, hidup adalah menabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Putri Azhara dengan NIM 25366103. Di sini saya akan mewawancarai Caca. Apakah Caca memakai paylater? Berikan alasannya. Saya tidak menggunakan paylater saat ini karena akan menyulitkan saya untuk membayarnya di kemudian hari. Namun secara umum paylater mungkin sangat berguna bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang mendesak atau kebutuhan yang ada secara tiba-tiba. Tapi jika kita kesulitan membayarnya, itu akan membuat BI checking kita akan ada alur yang jelek dan membuat kita susah di masa yang akan datang. Mungkin itu ada singkat dari saya. Baik, sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Di sini sebenarnya saya mau bertanya kepada saudara kami tentang beberapa
pertanyaan kepada saudara Rani. Yang pertama, bagaimana cara Anda mengatur uang selama tinggal di kos menurut saudara Rani? Jadi kan saya sebenarnya dikasih investasi. Jadi 200-nya itu ditabung untuk dana darurat dan 200-nya lagi untuk belanja kebutuhan saya. Baik, yang keduanya, apakah media sosial atau teman yang membuat Anda ingin membeli sesuatu padahal tidak butuh? Pernah tapi tidak sampai membeli. Baik, yang ketiga, apakah Anda memakai highlighter? Kalau iya, apakah itu membantu atau justru bikin tambah boros? Tidak. Ya. Yang keempat, menurut Anda bagaimana nilai Pancasila seperti peninggalan? Yang keempat, menurut Anda bagaimana nilai Pancasila seperti pengendalian diri dan hidup sederhana bisa membantu mengurangi boros? Mengendalikan diri itu bisa mengatasi kita dari FOMO. Jadi kita dapat membedakan antara kebutuhan dan mana yang kita pikirkan saja. Terus udah deh. Yang kelima, apa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan mahasiswa agar belajar lebih bijak dan sesuai nilai Pancasila? Jadi kita bisa belanja dari UMKM atau warung kecil di sekitar kos, bicara dengan orang tua, membeli barang yang mahal, membuat daftar belanja agar dananya itu sesuai dengan yang benar-benar. Baik, terima kasih atas pengertian dan solusinya dari beberapa soal ini, saudara Rani. Hai semuanya, kalian anak kos yang sering heran kenapa tiba-tiba uang hilang? Sama, jadi di video kali ini kita mau share cara sederhana buat ngatur keuangan dan bikin budget planner biar uang kalian aman sampai akhir bulan. Jujur ya, aku setiap awal bulan pasti ngerasa kayak banyak uang banget. Padahal ketika masuk minggu ketiga, langsung deh aku jadi anak mie instan. Terus aku sadar kalau ternyata uang jajan, ngopi, dan ongkir itu tuh yang paling ngeselin. Lalu dari situ aku mulai deh belajar buat atur keuangan dan supaya itu nggak kejadian lagi. Sebenarnya simpel aja sih, kenapa perlu budget? Biar kita tahu batas. Kadang uang habis bukan karena kita boros banget, tapi kadang kita nggak uang kita udah habis aja. Dengan bikin budget jadi kita bisa rem uang kita sebelum habis. Kalau mau coba bikin budget planner, ini ada contoh yang gampang banget. Misal, kamu dapat uang bulanan sebanyak 1.500.000. Nah, bisa dibagi seperti ini. Uang kos 600.000, makan 500, transport 150, pulsa 100.000, kebutuhan pribadi 100, dan tabungan atau darurat 50.000. Nah, sebenarnya nggak harus sama persis, sesuaikan aja sama kebutuhan. Yang penting, kalau satu kategori udah habis, jangan comot dari kategori lain. Di situ tantangannya. Di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk mengatur atau cara mengatur keuangan anak kos. Yang pertama itu kita bisa pisahkan uang dengan cara mana kebutuhan dan keinginan kita. Jadi uang itu harus, kebutuhan dan keinginan kita itu ya harus balance, harus sesuai. Kalau kebutuhan ya kebutuhan, kalau keinginan kalau bisa ya ditahan, karena keinginan itu cuman keinginan kita sesaat, cuman sementara. Jadi kalau memang kebutuhan ya kita memang benar-benar butuh. Jadi kalau bisa yang keinginan itu, uang keinginan itu kita tabung. Yang keduanya yaitu mencatat pengeluaran sekecil apapun. Sekecil apapun memang dari kebutuhan dan keinginan kita. Nah, jadi kita harus bisa mencatat atau mengerem keuangan kita agar tidak boros. Jadi
agar kita tahu pengeluaran kita berapa. Dan selanjutnya kalau mau beli sesuatu ya harus bisa tanya dulu lah. Kita harus bisa tanya dulu kebutuhan kita dan keinginan kita. Yang keempat, sisihkan sedikit buat dana darurat. Nah ini tadi, jadi kita harus bisa menyisihkan keuangan kita itu untuk dana darurat tadi. Jadi kita harus bisa mengatur mana kebutuhan dan mana keinginan kita agar ada keuangan darurat kita cukup untuk kebutuhan kita ke depan nanti. Yang berikutnya, kalau dibiasakan mengatur keuangan, pasti kita akan lebih gampang ke depannya, lebih tidak bingung lagi. Sebenarnya mengatur keuangan itu dilihat memang susah, tetapi dia posisinya step by step, pelan-pelan. Ya yang kuncinya pertama kita harus tahu mana namanya kebutuhan dan keinginan kita. Jadi kalau kita mau bebas secara finansial kita, bebas secara keuangan kita, ya menabung aja sebenarnya tidak cukup ya. Menabung aja sebenarnya tidak cukup, kita harus bisa bagaimana caranya uang itu bekerja untuk kita juga. Nah itu tadi, berinvestasi ya, tidak perlu besar-besar, kan banyak sekarang berinvestasi misalkan apapun, tetapi juga harus kita lihat investasi itu. Nah jadi menabung itu juga kuncinya, kita tidak boleh langsung semuanya kita investasikan, karena harus ada namanya dana darurat. Kita hitung semua jumlah pendapatan kita itu tadi, kita bagi menjadi dua, ada kebutuhan dan ada keinginan kita. Nah itu tadi, jadi di samping itu kita harus bisa menjaga keuangan kita dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.